Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para alim, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah kajian subuh ya, rutin, yang saya banggakan, yang saya hormati. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk bermuwajahah dalam masjid ini, di Masjid Al-Muttaqin ya. Ya. Semoga kehadiran bersama kita di masjid ini mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, alhamdulillah kita juga sudah memasuki bulan Ramadan ya. Sudah beberapa hari ini kita berpuasa ya. Tentunya kita sudah merasakan kalau puasa itu kan kita bisa bagi menjadi 3 sebenarnya Pak ya, 3, yaitu yang pertama puasa badan, puasa badani, kemudian nanti kita akan masuk ke puasa nafsani, dan berikutnya adalah puasa rohani ya. Pertama puasa badan. Puasa badan, manusia itu kan terdiri dari 3 komponen sebenarnya. Ada jasad, ada ruh, kemudian di antara itu ada nafs ya, ada jasad, ada ruh, ada nafs. Lah yang bertanggung jawab, yang mempertanggungjawabkan nanti perbuatan-perbuatan kita itu bukan jasad. Jasad itu akan hancur ya, jasad itu hancur. Kemudian ruh akan kembali pada Allah. Ruh akan kembali pada Allah. Maka nggak ada istilah ruh gentayangan itu ya, ruhnya nggak diterima, nggak ada. Ruh kembali pada Allah. Dan yang mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan adalah nafs. Dari wilayah edukasi Allah, wilayah pendidikan Allah, itu adalah nafs itu. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, itu. Jadi nafsu, nah, itu nafs. Nah, nafs itu bisa mengarah kepada fujur, bisa kepada taqwa. Fujuraha wa taqwaha. Ya, beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan merugilah orang yang mengotorinya gitu. Jadi oleh karena itu yang kita perbaiki adalah nafs kita ya. Jadi kembali lagi, kalau puasa tadi pertama adalah puasa badan. Puasa badan kita mungkin ini adalah apa, suaranya agak ini ya, agak keras ya. Jadi puasa badan itu kita berkutat dengan persoalan sah atau batalnya puasa ya. Jadi mengarah pada syarat syar'i. Kalau kita tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan seks pada siang hari dengan istri kita, maka sah puasa kita. Itu badan kita yang kita puasai ya. Badan kita yang kita puasai. Nah, waktunya kapan? Ya kalau
hari-hari biasa itu kita kan makan gitu kan, pak siang-siang makan dan sebagainya. Pada saat puasa, kalau orang nggak terbiasa kaget itu. Nah, maka di hari pertama dan hari kedua itu akan turun itu. Orang yang pengamal puasa itu akan turun itu. Gula darahnya turun, tekanan darahnya turun dan sebagainya. Nah, hari ketiga, hari keempat ini sekarang ini sudah mulai membongkar. Jadi kalau kemarin hari-hari yang pertama, kedua, ketiga itu masih membongkar karbohidrat, masih monosakarida. Pertama yang digunakan energi monosakarida. Itu yang dibongkar untuk menjadi energi. Untuk bisa menjadi energi. Untuk gerak, untuk bekerja, untuk ngajar dan sebagainya. Nah, nanti kalau yang kedua, kalau sudah ini habis, maka nanti akan membongkar lemak. Maka di hari yang keempat itu sudah mulai membongkar lemak. Jadi kalau hari pertama, kedua itu masih enter, masih energi masih ada. Orang kita biasa makan, masih cadangan energi itu masih ada, masih bisa dipakai gitu. Tapi kalau sudah hari ketiga, keempat, cadangan energi tadi sudah berkurang, ya kita makannya sudah enggak seheboh sebelum Ramadan kan itu. Maka mulai membongkar lemak untuk digunakan sebagai energi, gitu kan. Nah, nanti kalau sudah 15 ke atas, nah itu sudah tidak lagi membongkar lemak, tapi yang sudah dibongkar proteinnya. Nah, itu jadi lemak di perut ini, tumpukan lemak yang selama puasa itu, selama tidak berpuasa, selama bulan Ramadan itu terus ditumpui terus, nggak pernah digunakan. Maka di Ramadan ini mungkin digunakan. Itulah puasa menyatakan badan di situ. Puasa menyatakan badan di situ. Itu puasa badani, puasa badan kita. Nah, nanti yang tahapan kedua adalah puasa nafsani. Nah, puasa badan ini menyangkut malah sah atau tidak puasa kita. Kalau kita tidak melakukan 3 hal tadi, tidak makan secara sengaja, minum secara sengaja, dan berhubungan seksual secara sengaja, ya sah puasa kita. Tapi menjadi pertanyaan kita, apakah dapat pahala? Tunggu dulu. Apakah puasa itu mendapatkan pahala? Ya tunggu dulu. Belum tentu. Dalam hadis Bukhari itu ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Khamsatul asya' ka khattus shaum. Al-kadzib wal ghibah wan namimah wal yaminul ghumus wan nadhar bis sahwa. Jadi 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Yaitu berkata dusta, al-kadzib wal ghibah, ngomongin orang, wan namimah, adu domba, tebak cucuan, wal yaminul ghumus, bersumpah palsu, dan wan nadhar bis sahwa, melihat dengan syahwat. Itu yang menyebabkan pahala puasa kita batal. Oleh karena itu Rasulullah sudah mengingatkan, man lam yada' qaula zur wal amala bi falaysa lillahi hajatan fi ayyada'a ta'amahu wa saraba. Kalau kita tidak bisa mengendalikan perkataan kotor dan perbuatan hina kita, maka Allah tidak punya kepentingan apapun terhadap puasanya itu. Oleh karena itu ayat puasa yang terakhir itu bicaranya apa? La'allakum tattaqun. Bukan taken for granted, bukan otomatis bahwa orang yang berpuasa itu pasti menjatuhkan takwa. Belum otomatis, mudah-mudahan. Jadi puasa ini mengantarkan kita untuk menjadi pribadi yang takwa. Oleh karena itu bahasa terkenal la'allakum tattaqun, la'alla. Di sana apa? Ada ketegangan yang kreatif gitu loh ya. Tegang tapi kreatif.
Yang pertama adalah sifat ar-raja, besar harap kita. Oh, kalau saya berpuasa, maka saya akan mendapatkan ampunan Allah dan saya akan masuk surga dan sebagainya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, sekarang orang itu mau berpuasa kok, siapa saja yang mau berpuasa Ramadan, maka Allah mengampuni segala dosanya. Maka itu besar harap kita berpuasa. Tapi ingat, Rasulullah juga mengingatkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa melainkan hanya lapar dan dahaga. Alias apa? Puasanya sia-sia. Hanya puasa badan tadi. Kalau kita berkutat percaya pada kedokteran, ilmu kedokteran bahwa puasa itu menyehatkan, yaitu puasa badan tadi. Menyehatkan puasa. Di Amerika, penelitian di Amerika itu ada penelitian bahwa restriksi kalori itu bisa menyebabkan orang itu bisa berawet muda. Orang awet muda. Restriksi kalori adalah mengurangi, menahan kalori ke dalam tubuh. Yaitu sama dengan puasa. Jadi puasa itu bisa menyebabkan orang bisa awet muda. Oleh karena itu banyak orang sekarang programnya diet, ya. Diet, tidak makan, dan sebagainya. Itu. Nah, jadi saya katakan kalau puasa kita hanya berkutat di masalah jasmani, untuk kesehatan memang oke. Kalau hanya berkutat pada persoalan jasmani. Ya. Jadi kalau hanya berkutat pada soal jasmani ya oke. Tapi itu tadi, apakah mendapatkan tujuan dari puasa itu yaitu la'allakum tattaqun? Ya belum tentu. Karena nafsnya tidak dipuasai. Bukan tadi saya mengatakan bahwa nanti jasad itu akan hancur, ruh akan kembali kepada Allah, yang ada adalah nafsnya. Nafs ini yang mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karena itu orang itu ya kalau meninggal gitu ya, kalau orang mengatakan supaya kamu nggak dapat siksa kubur dibakar aja, supaya nggak dapat siksa kubur ini aja, enggak, mau matinya dibakar, mau matinya terjun dari pesawat, mau matinya terjun ke laut dan sebagainya, ya pasti ada alam barzah, mesti alam barzah itu ada dan dia mempertanggungjawabkan di sana. Dia dapat siksa, ada siksa dan ada ya, kalau orang itu baik ya dia akan menunggu di alam barzah itu di taman-taman surga. Dari merasakan taman itu baru tamannya itu ya, dikubur itu nanti kita akan merasakan tinggal di taman-taman surga. Nah, tapi kalau orang itu amalannya jelek, ya nanti dikubur dia akan tinggal di jurang-jurang neraka. Itu baru jurangnya, belum nerakanya gitu. Dan nerakanya nanti kalau sudah yaumul hisab. Baik Bapak sekalian, nah kita sekarang, saya diminta pada pagi ini untuk yang tadi, ya, urusan badan. Saya tidak urusan nafs, nanti urusan nafs dan puasa ruhani apa itu kajiannya beda lagi. Jadi saya di sini urusan badan. Jadi sehat itu nikmat. Ya, sehat itu nikmat. Bayangkan kita bisa ke sini, bisa jalan kaki. Saya melihat tadi ada ibu-ibu yang ke sini sambil bawa untuk membantu jalan, ya Allah. Usahanya luar biasa untuk menghadiri kajian ini, ya. Nikmatani maghbunni fima katsiran minan nas sihhatu wal farq, ya. Jadi ada dua nikmat
yang kebanyakan manusia lalai daripadanya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu. Ya, itu kata Rasulullah. Kita seringkali lalai. Kita diberi Allah kaki enak, jalan untuk jalan, tangan enak untuk digerakkan, mata enak untuk melihat, dan sebagainya. Sehat. Itu nikmat. Nah, bagaimana kita cara mensyukuri nikmat itu? Nikmat Allah itu banyak. Coba itu satu saja dicabut oleh Allah. Satu saja. Mata misalkan. Kita tidak beri kesempatan untuk bisa melihat. Susah. Satu saja sebenarnya. Padahal banyak nikmat Allah. La tuhsuha. Kamu tidak bisa menghitung nikmat Allah itu. Dan sesuatu organ tubuh yang sehat itu belum tentu afiat. Apa sih bedanya afiat, sehat afiat itu apa sih, Pak? Kalau sehat itu organ tubuh pipa itu bisa digerakkan tanpa alat bantuan apapun. Itu namanya sehat. Jalan tanpa bantuan itu sehat. Bisa lari. Tangan bisa digerakkan begini-begini, sehat, gak sakit. Mata kita gunakan untuk melihat yang bagus. Itu sehat. Tapi apakah afiat? Belum tentu. Jadi afiat itu menggunakan organ tubuh tadi seperti fungsinya. Sebagaimana fungsinya. Itu afiat. Mata itu sebenarnya untuk apa? Kalau kita diberikan Allah mata digunakan untuk apa? Ya untuk melihat. Melihat apa? Yang baik-baik. Untuk apa? Untuk mengaji, tadarus Al-Quran, dan sebagainya. Lah ketika mata yang sehat itu tidak kita gunakan secara baik, kita manfaatkan, kita gunakan ke hal-hal yang maksiat, maka itu tidak afiat mata itu. Kaki yang sehat itu kaki yang bisa jalan. Kaki yang bisa jalan. Tapi ketika kaki yang bisa jalan enak itu kita gunakan untuk tidak jalan ke masjid, tapi malah jalan ke diskotik gitu kan. Jalan ke tempat-tempat maksiat, atau kita gunakan untuk hal-hal yang perbuatan yang mungkar gitu. Ya itu namanya enggak afiat kaki kita. Kaki kita tidak gunakan sebagaimana mestinya. Begitu juga tangan. Tangan digunakan untuk menolong orang, bersedekah, dan sebagainya. Nah, tapi kalau tangan itu kita gunakan untuk mencuri, dan sebagainya, ya itu namanya enggak afiat. Oleh karena itu doa kita adalah sehat wal afiat. Kita diberikan organ Allah sehat wal afiat. Jadi menggunakan kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah. Ya, jadi nikmat sehat ini kita syukuri, dan bentuk rasa syukur itu dengan cara kita beribadah kepada Allah. Bukan kita kan memang ke dunia ini tujuannya apa? Ya misi kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Misi kita itu ibadah. Ibadah. Jadi kita jangan keluar dari misi. Lah kalau visi kita itu mardhatillah, mencari ridha Allah. Ya, apapun kita lakukan kegiatan-kegiatan di dunia ini, yang penting mendapatkan ridha Allah, bukan ridha manusia. Gitu. Jadi misi kita ibadah. Kita jangan keluar dari visi misi itu. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan itu, ya, agar kita tetap sehat itu kan? Yang pertama adalah pola makan yang seimbang. Ya.
pola makan yang seimbang. Jadi kulu wasrobu wala tusyrifu. Makan minumlah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan. La tusyrifu. Nggak boleh berlebih-lebihan. Makanan yang berlebih-lebihan itu bukan menyehatkan. Ketika kita berlebihan memakan karbohidrat, memakan gula, ya dampaknya adalah diabetes. Ketika kita lemak dibutuhkan, maka sekali-kali waktu kita makan sate ya nggak apa-apa, gitu kan? Ya kan, sate kambing ya, gitu kan? Tapi kalau tiap hari terus begitu, terus makannya juga banyak, gitu kan? Nggak terkontrol, ya akibatnya apa? Akibatnya kolesterol, gitu kan? Akibatnya kolesterol tinggi, kaku semua badannya itu, wah, digerakkan sakit dan sebagainya. Ya. Itu padahal Allah mengatakan, makan minumlah kamu, la tusrifu, jangan berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu berdampak buruk pada. Oleh karena itu problem masyarakat modern ini bukan kekurangan makan, bukan, tapi kelebihan makan. Penyakit sekarang itu bukan orang kekurangan makan, tapi orang yang udah berlebihan dalam makan. Karena itu obat-obat kardiovaskuler, obat-obat hiperlipidemia itu laris. Ya, obat-obat hipertensi itu laris. Ya karena problem itu. Sekarang kematian disebabkan oleh problem gaya hidup itu ya semakin tinggi, gitu kan. Semakin tinggi. Itu. Jadi yang pertama adalah pola makan, dan Islam mengajarkan kamu cara makan yang baik. Kalau kita belajar dari Rasulullah, ya, makanlah kamu ketika lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Wah, tapi susah, Pak. Ya masih enak-enaknya suruh berhenti. Nah, itu masalahnya. Kadang-kadang kita coba ritme makan kita. Kalau makanan itu dicerna tubuh itu ya, itu kisarannya antara 6-8 jam ya, di prosesnya. Pertama adalah masuk gitu kan, di lambung sekitar 6-8 jam itu. Setelah lambung kemudian didorong ke usus, Berapa? Ya sekitar 6-8 jam. Kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi ada 3 fase itu. Nah tentunya sebenarnya sebelum 6-8 jam itu nggak boleh numpuk. Kalau Rasulullah itu jangan menumpuk-numpuk makanan. Sokrates itu ahli filsafat, ahli filosof itu. Ya kalau kamu ingin panjang, umur yang panjang itu rahasianya apa? Jangan menumpuk-numpuk makanan. Jangan menumpuk-numpuk makanan. Ya kalau ritmenya 6-8 jam, nah tentunya sebelum habis ya jangan ditumpuin lagi. Tapi dalam kenyataannya kita kan numpuk-numpuk makanan. Di luar bulan Ramadan, ya, sebelum berapa jam udah makan. Pagi sarapan di rumah, jam 9 di kantor sudah dapat cemilan. Iya kan? Jam 12 diajak makan lagi. Jadi ritmenya makanan tadi, numpuk-numpuk makanan dalam tubuh. Itu enggak sehatnya kita. Ya. Jadi perut itu rumah penyakit. Ya. Perut itu rumah penyakit. Ya. Oleh karena itu apa solusinya? Al-himyatu ra'su kulli dawa'in. Al-himyah. Himyah itu puasa. Menahan diri, restriksi kalori.
Al-ma'idatu baidu da'in, al-himyatu ra'su kulli dawa'in. Jadi rumah penyakit, ya kita solusinya apa? Ya himyah. Oleh karena itu Allah memerintahkan berpuasa. Allah yang tahu tubuh kita. Oh ini disuruh puasa Daud, wah gak kuat lah Daud. Kalau gak Daud ya udah. Senin Kemis, oh gak tahan. Oh lah cukuplah Ayyamul Bid, gitu kan. Oh tiap bulan 3 hari pertengahan itu. Oh mental juga. Semua itu mental juga, ya akhirnya apa? Ya udah diwajibkan aja. Diwajibkan puasa Ramadan. Ya kan? Jadi Allah mensyariatkan puasa itu untuk siapa? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa? Ya kalau kalian tuh tahu manfaatkan puasa, kamu pasti berpuasa. Puasa itu lebih baik bagimu kalau kamu mengetahui. Maka Allah menyuruh untuk puasa itu, mewajibkan puasa. Karena untuk menjaga, supaya tidak kebablasan. Supaya tidak kebablasan. Baik. Terus yang kedua apa? Pola istirahat yang cukup. Pola istirahat yang baik. Ya. Kita sekarang kan pekerja luar biasa, cari uang, apalagi sekarang tuh orang-orang pada pamer hartanya untuk macam-macam tuh kan. Jadi kita diperintahkan untuk beristirahat, ada ritme. Kapan bekerja, kapan beribadah, kapan istirahat, itu ada. Ya. Itu ada. Ya. Maka ada larangan berlebihan dalam ibadah sekalipun. Ada larangan. Ya. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukanlah bagian dariku, kata Rasul. Ya. Jadi anjuran Rasul misalkan untuk tidur siang, qailullah itu baik itu di siang itu antara jam 1:30 sampai jam 2:30 itu ya bareng istirahat itu bareng sebentar itu ya itu anjuran di awal malam waktu tidur di awal malam ya, kalau tidur itu kita rutin misalkan jam 10-11 gitu kan bangun jam 2 kemudian tahajud. Kalau rutin semacam itu ya sehat kita, tapi kan kadang-kadang kita enggak begadang sampai malam sampai larut ya karena banyak sajian-sajian tontonan itu tengah malam itu menarik gitu kan. Sekarang ada Euro Cup gitu ya, ada Piala Eropa gitu kan. Jadi menarik untuk akhirnya tidurnya nggak normal. Ya. Dalam posisi tidur pun itu Rasulullah itu menyuruh yang nyaman agar lambung dan jantung ya bagi lambung dan jantung itu pola istirahat yang baik. Nah yang ketiga apa? Olahraga yang teratur. Ya. Jadi untuk kita bersyukur tadi terhadap nikmat sehat itu ya kita berikhtiar untuk menjaga kesehatan kita. Dan yang ketiga adalah olahraga yang teratur. Anjuran secara umum menjaga kekuatan. Rasulullah bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ya, mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ya untuk kuat, ya tentu saja kita olahraga. Ya jalan kaki, misalkan ke sini, ini kan bagus ini kegiatan kajian Ramadan itu.
dari berbagai penjuru itu. Kalau kesininya tuh asik jalan kaki dari jamaah sana sini jalan kaki, kan syiar tersendiri itu. Tapi biasanya apa? Naik motor atau naik naik motor, jalan kaki bagus tuh. Saya yakin awal-awal dulu jalan kaki itu. Nah, awal-awal adanya kajian ini, mesti jalan kaki dari sana, dari Mayangan, dari mana, Wonokorto, dari jalan kaki. Ya kan? Jadi sehat itu kan. Setiap subuh. Ya. Jadi kalau malam habis tahajud, kemudian mau ke masjid gitu kan, jalan kaki. Terus sholat, jamaah, pulang lagi jalan kaki. Insya Allah sehat itu. Insya Allah sehat. Nah yang ketiga itu adalah, yang keempat adalah menjaga kebersihan. Islam itu sangat menekankan kebersihan. Itu adalah hal-hal yang ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan kita. Untuk menjaga kesehatan kita. Nah kebiasaan Rasul, kebiasaan Rasul itu, sebentar ya. Oh ya, nggak bisa ini. Ya. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan Rasul untuk menjaga kesehatan. Ya. Ada 7 itu. Ya. Ada 7. Ya. Ada 7 kebiasaan Rasul. Ya. Yang pertama, selalu bangun sebelum subuh. Ya jelas. Rasulullah itu jam 1:30 udah bangun, sholat, ya, tahajud. Tahajud bagi Rasulullah itu wajib gitu kan. Ya. Terus apa? Ke masjid. Jadi selalu bangun sebelum subuh. Yang kedua adalah aktif menjaga kebersihan. Bersihan. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Ya, kalau kata orang Islam itu jangan sampai dikenal jorok. Jadi nggak linier antara ajaran Islam yang menekankan kebersihan dengan perilaku umatnya kadang-kadang. Ya, kita banyak menyaksikan ada tempat-tempat ibadah umat Islam itu ya terkesan jorok, perilakunya jorok dan sebagainya. Ya, itu. Ya tentunya padahal Islam menekankan supaya menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Coba bayangkan tiap hari kita wudhu dan sebagainya. Yang ketiga adalah tidak pernah banyak makan. Nah, tidak pernah banyak makan. Oh mati. Ya, tidak pernah banyak makan. Yang keempat adalah gemar berjalan kaki. Ya. Kok mati mas? Gemar berjalan kaki Rasulullah. Nah, kemudian apa yang kelima? Tidak pernah marah, tidak pemarah. Rasulullah itu dia apapun itu nggak pernah marah dia, nggak pernah. Kemudian yang keenam itu optimis dan tidak putus asa. Optimis. Jadi optimis itu energi positif. Kalau kita sudah pesimis, itu sudah menumpuk energi negatif itu. Nggak baik itu. Dia itu optimis. Kemudian tak pernah iri hati. Apa itu gimana? Nah, apa manfaat bangun pagi sebelum subuh? Berlimpah pahala dari Allah. Kesegaran udara subuh yang bagus untuk. Makanya diperintahkan sholat subuh. Sekalipun kamu datangi sholat subuh itu secara merangkak gitu. Makanya kalau zaman Rasulullah itu ada sahabat itu yang kalau pagi-pagi itu sudah berjalan ke masjid gitu kan. Nah, sampai dia meninggalnya itu terus saya mengatakan
Kenapa nggak jauh lagi? Kenapa nggak jauh lagi? Loh, kenapa orang ini kok ngomongnya kayak begitu? Sahabat ini kok ngomongnya kayak begitu? Apa? Ternyata karena besarnya pahala orang yang menghadiri ke masjid itu, cupu-cupu itu, maka dia ingin jaraknya tempuh antara rumah dia dengan masjid itu jauh, gitu. Supaya saya bisa mendapatkan amalan yang baik, pahala yang baik. Jadi meninggalnya itu, akhirnya itu. Kenapa nggak jauh lagi? Jadi semakin jauh dari rumah, semakin semangat dia untuk datang ke masjid. Memperkuat pikiran dan perasaan, itu. Nah kemudian makan, adab, makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Jadi ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kemudian jalan kaki, itu manfaatnya apa? Ada keringat, pori-pori akan terbuka dan sebagainya. Makanya kebiasaan jalan kaki. Terus menahan marah. Terapi menahan marah itu, kalau kita sedang marah, itu posisi kita harus mengubah posisi kita. Kalau lagi posisinya kayak begini, marah begini, ya rubah posisi. Terus yang kedua apa? Membaca ta'awud. Marah itu dari setan itu kan. Kemudian segera berwudu. Setelah itu sholat 2 rakaat. Itu terapi. Kalau sedang marah-marah, ribut di rumah sama ini. Udah, sudah berubah posisi, kemudian membaca ta'awud. Kemudian apa lagi? Segera berwudu dan sholat 2 rakaat. Udah. Insya Allah reda marahnya itu. Kemudian sikap yang optimis kita itu menyebabkan apa? Kelapangan jiwa untuk tetap bersabar, istiqomah, dan bekerja keras dari tawakal. Itu adalah manfaat sikap optimis. Lalu itu adalah manfaat sikap optimis. Bapak sekalian, nah kalau kita sudah melakukan itu semua, ikhtiar itu semua, kok tubuh kita masih sakit? Allah masih menguji kita. Kesakitan. Bagaimana jika kita sakit? Bagaimana? Nah ini tema kita. Kalau sakit ada 2 pendapat ya. Saya tampil 2 pendapat aja dah. Pendapat yang pertama itu makruh berobat itu. Loh, kok makruh Pak? Makruh katanya berobat. Penyakit itu takdir itu ya. Itu urusan Allah gitu kan. Udah serahkan pada Allah. Ma asaba min musibati fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl. Jadi tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Jadi itu sudah. Apa benar pendapat ini? Jadi kalau sakit itu, ya contohnya aja ya. Kalau Bapak itu kena goresan pisau gitu ya. Terus Bapak biarkan, itu akan kering sendiri tidak? Iya, kering sendiri. Luka itu akan sendiri lagi. Ya. Cuma masalahnya, waktu kena goresan, itu luka, kemudian kita tidak obati apa-apa, potensi enggak masuknya kuman? Potensi. Di sanalah
Bapak bisa, oh saya kena goresan ini, saya ikhtiar, saya olesi dengan kalau luka Bapak olesi dengan apa? Cairan betadin, ini bisa itu, antiseptik, ya, itu antiseptik. Supaya apa? Menghindari kuman. Itu ikhtiar kita. Terus kalau lebih parah lagi ya minum obat-obat kan begitu kan. Nah, jadi kalau orang ini tadi yang berpendapat ini ya udah biarin aja kalau sakit. Nanti tidak sembuh-sembuh sendiri gitu kan bilangnya gitu. Nah, itu makruh katanya. Makruh. Nah, kita harus paham dulu takdir itu ada takdir mubram, apa ya? Takdir mubram. Jadi mubram itu artinya sesuatu yang sudah pasti, ya, karena itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya. Seperti apa? Waktu ajal seseorang itu tiba, waktu orang itu kalau waktunya sudah mati ya udah dimanapun. Jadi ketika kadang ada peristiwa tuh kalau malaikat itu datang, oh orang ini mau saya cabut besok ini, kok ada di Indonesia ini gitu kan, misalkan, nah, kok masih di Indonesia itu, padahal mau dicabut besok gitu kan, nah, tapi padahal dalam rencananya dia saya cabut di Penang gitu kan, ya ke Penang dulu dia, orang Indonesia ke Penang dulu. Ya, sampai di Penang dicabut oleh malaikat gitu kan. Itu takdir. Qul innal mautal ladzina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya, katakan mati yang kamu takut-takuti itu akan datang kepadamu di mana saja. Ya. Jadi meski kita sembunyi di kolong di kolong apapun ya kalau mati ya mati sudah. Bukan kalau kita sering mendengar orang yang meninggal itu sehat tadi saat itu udah baru sholat subuh dengan kita gitu kan, oh kok udah meninggal ada. Tapi ada juga yang udah sakit-sakitan gitu kan, sakit-sakitan, oh belum juga ajalnya. Itu ajal itu sudah ditentukan oleh Allah. Nah, usia seseorang itu sudah ditentukan. Nah, ada sahabat saya kemarin, ya, baru ini mau meninggal. Usianya lebih rendah dari saya. Nah, ada yang udah tua sekali. Lalu kan itu apa? Perayaan ulang tahun, panjang umurnya itu gimana? Jadi tidak bisa dipanjangkan maupun dipendekkan. Ya. Usia seseorang itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya. Jenis kelamin udah pasti laki-laki perempuan. Kok mau kamu reka-reka diubah jadi laki-laki jadi perempuan jadi laki-laki gimana? Mau masang laki-lakiannya itu gimana itu? Kalau perempuan jadi laki-laki? Kalau yang laki-laki jadi perempuan sih bisa. Bisa gitu. Tapi kalau itu yang mumet pak itu. Iya kan? Jenis kelamin itu jelas. Jadi tidak ada yang abu-abu gitu loh. Ya. Kalau ada penyimpangan itu penyakit. Ya, kalau itu LGBT itu penyakit gitu. Gay, lesbian itu penyakit gitu. Itu harus diberantas. Ya, itu kaumnya siapa? Lut. Ya. Itu. Dan seterusnya. Itu takdir mubram. Takdir yang gak bisa dirubah. Tapi ada juga yaitu
takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq. Ya. Dalam bahasa Arab itu mu'allaq itu artinya sesuatu yang digantungkan. Mu'allaq, sesuatu yang digantungkan. Takdir mu'allaq berarti ketentuan Allah yang mengikut sertakan peran manusia. Ada peran manusia. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah itu tidak merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak mau merubah nafsnya itu. Tidak merubah sendiri. Tidak merubah sendiri. Jadi apa? Ya ada upaya dari manusia. Ada upaya dari manusia. Contoh takdir mu'allaq apa? Kekayaan. Nah, itu ya kekayaan kita bisa kaya kalau kita gimana? Kerja. Ya jangan nunggu nggak kerja kok kaya. Jadi ada rumus dunia itu berlaku rumus sebab akibat. Segala akibat itu didahului oleh sebab. Segala akibat itu didahului oleh sebab. Kepandaian. Nah, jadi kalau kita menempuh jalan-jalan untuk pandai, maka akibatnya kita menjadi pandai. Kalau kita menempuh jalan-jalan untuk menuju kaya, maka akibatnya kita menjadi kaya. Jadi sebab akibat. Ya. Kalau kita ingin berakibat baik, ya, maka kita harus menempuh sebab-sebab baik itu. Ya kalau ingin kaya bekerja keras, bekerja ini, ya kaya. Kepingin pendidikan yang bagus, yang ini, yang berprestasi, ya sebabnya apa? Ya belajar yang bagus. Jadi sebab akibat. Jadi nggak bisa kita mengatakan apa itu adalah manusia tidak punya daya apa-apa untuk mengubah. Bisa diubah. La yukallifullahu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Kemudian dan kesehatan. Jadi kesehatan itu bisa. Jadi kalau Bapak sakit, kemudian berobat, ada ikhtiar untuk berobat, berusaha semaksimal mungkin, ya itu kan berubah. Itu takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq. Ada anjuran dan kewajiban. Dari pendapat yang kedua ini, ada anjuran dan kewajiban berobat bagi orang yang sakit tadi. Itu adalah pendapat jumhur ulama. Ya. Jadi orang yang kalau kita sakit supaya sembuh, ikhtiarnya berobat. Nah, ikhtiar yang berobat. Berobatlah kalian semua karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan sebuah penyakit kecuali juga menurunkan obatnya. Allah itu tidak menurunkan penyakit, melainkan Allah juga menurunkan obatnya. Kecuali apa? Kecuali penyakit tua. Kecuali penyakit tua. Ya, dipermak apapun ya tua ya tua. Ada orang tua itu masih gym, iya upaya sehat iya. Tapi usia tidak bisa dicuri, tidak bisa dibohongi gitu kan. Ya tetap usia itu. Ya mungkin ada orang yang usianya 70 tapi kelihatan masih bagus. Iya. Ada orang yang usianya 50 tapi udah ini ya iya. Ya, jadi ada anjuran. Lah, bagaimana berobatnya? Ini sampai jam berapa, Pak?
Udah berakhir. Ini saya teruskan ini aja ya, cepet-cepetan aja ya. Jadi kaidahnya yang pertama, meyakini bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Jangan sekali-kali kita itu mengatakan, oh periksa ke dokter sana, itu dia yang menyembuhkan, bisa ini. Enggak bisa dia itu. Itu adalah ikhtiar aja. Dia sendiri kalau sakit juga mati juga gitu kan. Iyalah. Jadi wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ya. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan Allah. Jadi yang menyembuhkan itu Allah. Bukan karena ini, bukan karena itu. Bukan karena periksa dokter ini, periksa dokter itu ikhtiar kita. Kejelian dokter itu untuk mendiagnosa penyakit. Kadang kita ke dokter ini, diagnosisnya kok salah. Diagnosa. Mendiagnosis. Ya. Dokter X ini mendiagnosisnya ini, padahal penyakitnya ini. Ada orang, dulu ada teman saya itu, anaknya DM, DB. Tapi didiagnosis tipes. Akhirnya 7 hari dia meninggal gitu. Salah diagnosis. Nah, itu mencari orang yang benar-benar kita percaya mengetahui diagnosis secara tepat. Ya, jadi dokter-dokter itu ya bisanya mendiagnosis. Urusan kesembuhan ada Allah. Obat-obat. Bukan mahalnya obat, bukan murahnya obat. Ya. Tapi dengan ikhtiar obat itu bisa jadi itu sembuh. Nah, gitu kan? Itu. Yang kedua, kaidah yang kedua adalah menggunakan pengobatan yang tidak haram. Ya. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhanmu dengan sesuatu yang haram. Nah, makanya ya obat-obat itu banyak yang haram, Pak. Banyak juga yang haram zatnya. Nah, kapsul itu misalkan, terutama kapsul lunak, yang impor itu. Kapsul itu terbuat dari gelatin. Kapsulnya ya. Gelatin, cangkang kapsul itu. Terbuat dari gelatin, dan gelatin itu dari tulang-tulang dari tulang-tulang hewan. Kalau di sana banyak sapi ya sapi, babi itu. Nah, di luar negeri ternak yang paling banyak adalah babi gitu kan. Dan oleh karena itu kapsul tadi, perusahaan-perusahaan farmasi ya belum tentu itu menggunakan kapsul yang sapi. Nah, boleh jadi kapsulnya dari babi itu. Belum tentu. Obat misalkan ada pelarut, itu namanya alkohol yang sempat ramai kemarin itu pelarut itu. Pelarutnya alkohol. Alkohol kita haram. Nah, tapi pelarut alkohol tadi digunakan untuk melarutkan obatnya. Bukan untuk korrigensia. Kalau untuk korrigensia itu penyegar, itu saya katakan haram itu. Kalau untuk pelarut, obat itu enggak larut ke pelarut yang lain, tidak larut. Hanya bisa larut dengan pelarut alkohol gitu misalkan. Banyak obat itu yang dilarutkan dengan pelarut alkohol. Nah, oleh karena itu apa ketentuan haramnya itu? Ya kita lihat kalau terpaksa tidak ada yang lain, maka boleh. Tapi kalau ada alternatif yang lain, itu harus menggunakan alternatif yang lain itu. Oleh karena itu tugas berat bagi sarjana muslim, kedokteran muslim, farmasi muslim untuk menemukan sesuatu yang halal untuk digunakan sebagai obat. Jadi tidak ada, kata Rasul, khamr itu bukan obat. Khamr adalah dari dawa. Kami hanya pakai untuk berobat katanya. Maka jawaban Nabi, khamr itu bukan obat tetapi penyakit. Penyakit. Nah,
Pendapat yang membolehkan darurat itu sebagian kecil, ya. Darurat kalau sebagian kecil boleh. Itu Bapak sekalian. Yang ketiga adalah menggunakan pengobatan yang masuk akal, realistis. Jangan takhayul, datang ke dukun disuruh ini, nggak logis. Tapi kita kadang-kadang percaya aja kalau orang sudah terpaksa itu, masyarakat kita percaya. Padahal itu takhayul itu nggak boleh itu. Harus logis pengobatannya. Nah, jadi ada beberapa di fikih kedokteran itu, seputar pengobatan itu, bagaimana kita periksa ke dokter non muslim boleh, bagaimana kita periksa ke dokter laki-laki ke wanita, wanita ke laki-laki, bagaimana hukumnya, saya rasa nggak bisa sempat saya berikan pada pagi ini karena waktu sudah habis. Baik Bapak sekalian, itu yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah ala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.